Dulu ada seorang teman kita yang selalu jadi bahan pembicaraan di antara kita. Bukan karena dia punya keunikan yang mengagumkan, tapi karena kebiasaannya yang bikin kepala kita geleng-geleng. Dan dari situ kita belajar bahwa ada 10 hal yang selalu dia lakukan dengan baik. Ya, dengan baik buruknya. Jadi, mari kita simak sambil geleng-geleng kepala kejenakaan dari sahabat kita yang tidak begitu cerdas. Hai sobat, apa kabar? Selamat bertemu kembali bersama Generasi Bintangku. Dukung channel ini ya agar berkembang dan tetap dapat menginspirasi serta memotivasi dengan cara subscribe dan like. Nah, mari kita bahas 10 godaan yang bisa bikin kita hancur. Yang pertama adalah nolak saran. Mereka tuh kayaknya punya radar anti saran. Bisa jadi karena sok-sok tahu atau emang gak mau dengerin pendapat orang lain. Ketika teman memberikan saran untuk menghemat uang, tapi dia tetap nekat belanja barang-barang mewah. Dan akhirnya mereka kehabisan dana. Gak mau belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti pernah salah. Tapi yang beda, orang ini kayaknya gak pernah belajar dari kesalahan mereka. Akhirnya, seringkali mereka ulangi lagi kesalahan yang sama. Contohnya, setelah ditolak berkali-kali dalam wawancara kerja karena sikap kurang profesional, dia tetap saja tuh mempertahankan perilaku yang sama di wawancara berikutnya. Bersikap sok tahu. Mereka selalu ngerasa mereka tahu segala-galanya. Padahal dunia ini luas banget. Pasti masih banyak hal yang belum mereka tahu. Contohnya mungkin dia memasak makanan baru tanpa membaca resep. Dan sudah bisa dipastikan hasilnya. Wow, rasanya jauh dari enak. Tetapi dia tetap bersikeras bahwa dia sudah tahu cara memasak yang benar. Ngejar kesempatan yang mustahil. Mereka sering keasikan ngejar mimpi-mimpi yang terlalu jauh atau ngarepin hal-hal yang gak masuk akal. Dia bermimpi menjadi superstar Hollywood. Tapi dia tidak pernah mengambil langkah konkret atau belajar akting. Tidak sabaran. Mereka kayaknya lupa kalau hal-hal yang bagus itu butuh waktu. Jadi, begitu ada sesuatu yang gak langsung terjadi, mereka bisa jadi kecewa atau malah putus asa. Misalnya, dia memutuskan untuk menanam sayuran di kebun. Tapi, setelah ditunggu seminggu, tanaman itu belum tumbuh, dan dia langsung menyerah dan mencabut semua tanamannya. Selalu nyari sensasi. Orang-orang ini kayaknya susah banget buat tenang. Mereka selalu nyari sensasi baru, sampai-sampai sering kebawa arus hal-hal yang gak bener. Dia sering terlibat dalam drama percintaan yang rumit hanya untuk merasakan ketegangan dan seringkali merusak hubungan yang stabil. Banyak janji, tapi nggak ditepati. Nih, orang-orang ini sering banget janji, tapi ya gitu deh. Janji doang, nggak ditepati. Akhirnya, orang lain jadi nggak percaya lagi sama perkataan mereka. Dia berjanji akan membantu teman dalam proyeknya. Tapi dia selalu mencari alasan untuk menghindari tanggung jawabnya. Malas ngasih usaha. Mereka tuh kayaknya malas banget ngelakuin apa-apa yang butuh usaha ekstra. Jadi seringkali mereka nggak dapetin hasil yang maksimal.
Ketika dia diberikan tugas untuk proyek kelas yang besar, dia hanya menyelesaikan separuhnya karena malas untuk melakukan riset lebih lanjut. Berpikir pendek. Mereka tuh kayaknya gak pernah mikirin konsekuensi dari tindakan mereka. Jadi, seringkali mereka buat keputusan yang ceroboh atau gak benar. Dia memutuskan untuk membeli pakaian mahal dengan kartu kredit tanpa memperhitungkan bagaimana dia akan membayar tagihan kartu kreditnya nanti. Banyak alasan. Orang-orang ini punya alasan buat segala hal. Mulai dari alasan kenapa mereka telat, alasan kenapa mereka nggak bisa, sampai alasan kenapa mereka selalu salah. Ketika dia terlambat datang ke pertemuan, dia memberikan alasan bahwa dia tersesat. Padahal sebenarnya dia terlambat karena bangun terlalu siang. Mungkin dalam hidup kita juga punya sisi orang bebal itu sendiri. Kadang-kadang terlalu keras kepala untuk belajar dari kesalahan, terlalu cepat menyerah, atau bahkan terlalu sombong untuk menerima saran dari orang lain. Tapi dari kisah teman kita tadi, kita bisa belajar bahwa hidup itu sebenarnya adalah tentang belajar dan bertumbuh. Kita semua punya kesempatan untuk itu. Bahkan kadang-kadang kita tertawa pada kesalahan kita sendiri. Jadi, jangan ragu untuk melangkah keluar dari kebodohan dan menuju kebijaksanaan. Hidup ini terlalu singkat untuk membuat semua kesalahan sendiri. Belajarlah dari orang lain juga.